Ketika dia dikuasai oleh mabuk, udah ngefly nih, akal sehatnya udah rusak nih, Nuaim malah bercerita kepada Salib tentang planningnya penduduk Mekah. Diceritain dengan detail. Tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwat rahimakumullah, pertemuan terakhir kita telah menceritakan tentang qatl Ka'ab ibn Ashraf, ya, the assassination, siasat pembunuhan terhadap Ka'ab ibn Ashraf, ya, yang merupakan pembesar Yahudi yang berani menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, ya. Berikutnya masuk Ghazwah Buhran, ya, perang Buhran. Dauriyah qital kabirah qiwamuha 300 muqatil. Perang ini sebenarnya perang besar. Jumlahnya sampai kaum muslimin pada saat itu yang ikut serta di perang ini sampai 300 pasukan. Qadahar Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dipimpin sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal sanah tsalitsah, tahun ketiga Hijriah, ya. Ila ardin yuqalu laha Buhran. Rasul membawa pasukan ke sebuah daerah yang bernama Buhran, ya. Wa hiya ma'dan bil Hijaz min nahiyah al-Furat. Fa aqama biha syahr Rabi' al-akhir thumma Jumada al-ula. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngecamp di Buhran itu bersama pasukan yang besar itu 300 orang sampai 2 bulan, sampai Jumadal Ula, ya. Thumma raja' ila al-Madinah. Setelah melewati waktu lama ngecamp demikian, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah walam yalqa harban. Akhirnya tidak terjadi perang. Qadarullah, ya. Perang tidak terjadi. Di riwayat Ibnu Hisham rahimahullah, beliau rahimahullah berkata, "Ikhtalafat al-masadir fi ta'yin sabab hadhihi al-ghazwah." Sumber-sumber yang ada yang menjelaskan tentang perang ini berselisih di dalam menentukan apa yang menjadi sebab perang Buhran ini, ya. Faqil inna istikhbarat al-Madinah naqalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Bani Sulaim yahshuduna quwwat kabirah li ghazwil Madinah. Dikatakan di antara kabar-kabar yang ada tentang sebab perang ini adalah bahwasanya istikhbarat Madinah, yakni intel Madinah, ini bahasa-bahasanya Syekh Safiur Rahman, suka pakai bahasa-bahasa demikian, ya. Intel Madinah membawakan kabar kepada para kaum muslimin bahwasanya Bani Sulaim membentuk sebuah kekuatan besar, menggerakkan kekuatan besar untuk menyerang Madinah langsung, ya. Au atrafah, atau minimal menyerang ujung-ujung kota Madinah yang telah dikuasai oleh para kaum muslimin. Wakil, dikatakan juga di antara riwayat-riwayat yang ada mengatakan sebab dari perang ini, bal kharaja yurid Quraisyan. Pada saat itu Rasul keluar sallallahu alaihi wasallam mengejar kaum Quraisy memang pada saat itu. Wa hadza tsani huwa alladhi dzakarahu Ibnu Hisham wa ikhtarahu Ibnu Al-Qayyim. Nah, sebab yang kedua inilah yang dipilih dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hatta lam yadhkur al-awwala ra'san. Yani yang lebih, para peneliti sejarah lebih condong mengatakan bahwasanya sebab perang Buhran ini adalah di mana kaum muslimin keluar masih mengejar Quraisy yang masih melakukan gerakan-gerakan untuk membuat kekacauan berangkat dari kesakit-hatiannya di perang Badr, ya. Demikianlah kira-kira Ghazwah Buhran, tapi ujungnya tidak terjadi perang, ya, tidak terjadi perang. Banyak peperangan yang udah berangkat dengan persiapan dan lain-lain, tapi qadarullah, Allah berkehendak lain sehingga perang pun tidak terjadi akhirnya, ya. Nah, seperti kasus Ghazwah Khandaq, oke? Perang Khandaq ini itu nggak jadi perang. Padahal Madinah udah dikepung oleh
10.000 muqatil, udah dikepung oleh 10.000 pasukan. Ya, para oposisi bersatu dari kaum musyrikin, Arab yang nggak mau masuk Islam, Badui yang nggak mau masuk Islam, dan orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, kemudian musyrikin Quraisy, mereka semua bersatu untuk ngabisin Madinah sampai ke akar-akar. Dan mereka mengepung Madinah. Jumlah pengepungan pada saat itu sampai 10.000 pasukan, ya, yang mengepung kota Madinah. Dan di situ Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu punya ide untuk membuat parit khandak, ya, yang mengelilingi kota Madinah. Dikenal perang tersebut dengan nama perang Khandaq. Sisi lain, karena banyaknya kelompok-kelompok yang bersatu untuk menyerang kaum muslimin ini, dikenal juga perang ini dengan nama perang Ahzab. Karena banyaknya hizb gitu. Bersatu mereka untuk menyerang kaum muslimin. Dikenal juga dengan nama perang Ahzab. Itu nggak jadi perang, Jal. Untuk porak-porandakan mereka dengan angin. Akhirnya nggak jadi perang. Ya, Wallahu a'lam. Banyak kejadian demikian di mana Rasul bersama para sahabat telah bergerak atau telah bersiap, kemudian Allah berkehendak lain, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan peperangan tersebut dari mereka. Sering terjadi demikian, ya. Kemudian Sariyah Zaid bin Harithah. Nih, pasukannya Zaid bin Harithah. Pasukan yang dibawa oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wahia akhir wa anjah dawriyah lil qital qam bihal muslimun qabla Uhud. Ini adalah peperangan terakhir sebelum terjadinya perang Uhud. Perang terakhir yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sebelum terjadinya perang Uhud, ya. Perang yang dimana kaum muslimin di situ meraih kesuksesan besar, ya. Waqa'at fi Jumada al-akhirah sanah tsalitsah Hijriyah. Perang ini terjadi di bulan Jumada al-akhirah tahun 3 Hijriyah, ya. Tafsiluha, kira-kira ceritanya adalah Quraisyan baqiyat ba'da Badr yusawiruha al-qalaq wal-idtirab wa ja'a as-sayf wa iqtarab mausim rihlataha ila Syam fa akhadhaha ham akhar. Yani kaum Quraisy ini masih kesal, masih dendam kepada para kaum muslimin setelah kekalahan mereka yang telak dan memalukan di perang Badr. Oke? Akhirnya mereka terus berada dalam keadaan tegang dan resah nih, gitu. Antara ketakutan dan antara dendam pengen menyerang kaum muslimin. Terus demikian sampai datanglah musim saif. Ya, ini musim panas. Summer. Yang dimana di musim tersebut mulailah jadwalnya kaum Quraisy. Biasa mereka pergi berangkat membawa dagangan menuju Syam. Ya kan? Ini yang pernah kita ceritakan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata asy-syita was-saif. Tuh. Kebiasaan kaum Quraisy melakukan rihlah di musim dingin dan musim panas. Musim panas mereka ke Syam. Oke, untuk berdagang, dan itu menjadi sumber penghidupan mereka, dagang ini. Musim dingin mereka pergi ke arah Habasyah atau Yaman, ke arah sana, ke arah kutub satunya gitu. Ya. Datanglah udah musim panas lagi, yang dimana udah jadwal mereka berangkat lagi ke Syam. Safwan bin Umayyah berkata kepada kaum Quraisy, "Huwa alladhi nakhabathu Quraisy fi hadzal 'am li qiyadat tijaratiha ila Syam." Dan Safwan bin Umayyah lah yang diangkat oleh kaum Quraisy di musim panas ini untuk membawa rombongan kafilah dagang kaum Quraisy ke Syam. Di tahun ini yang ditunjuk Quraisy menjadi pembawanya, gitu, pemimpin dagangnya adalah Safwan bin Umayyah. Dia berkata, "Inna Muhammadan wa sahbahu amwaru alaina matjarana, sama nadri kaifa nasna bi ashabi." Sesungguhnya Muhammad dan para pengikutnya telah merusak, perdagangan kita, merusak bisnis kita. Kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan menghadapinya bersama para pengikutnya. Wahum la yabrahuna sahil. Dan yakni pengawasan mereka begitu ketat di daerah pesisir
Ya, yakni mereka bisa menghindar dan menjauh dari Madinah lewat pesisir sebagaimana dulu suksesnya Muawiyah, Abu Sufyan membawa kafilah dagang dari Syam menyelamatkan diri dari kejalan Rasulullah SAW lewat sahil, lewat pesisir. Ini jalan rada muter sebenarnya, ya. Tapi yang dengan itu dia berhasil membawa menyelamatkan kafilah dagang Quraisy. Tapi kuasa Rasul SAW bersama kaum muslimin terus semakin meluas sampai orang-orang pesisir pun banyak yang ikut dan masuk Islam. Okay? Jadi mereka lewat pesisir pun sekarang udah bahaya, gitu. Tayyib. Pengawasan mereka begitu ketat, mereka nggak meninggalkan pesisir. Maksudnya pengawasan mereka di sana begitu ketat. Wa ahlu sahil qad wada'ahum wa dakhala amatuhum ma'ah. Dan para penduduk pesisir juga demikian telah membuat perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan banyak dari mereka telah masuk Islam. Sama nadri aina nasluk. Kita nggak tahu lagi mau lewat mana nih, mau ke Syam, gitu. Wa in aqamna fi darina hadhihi akalna ru'us amwalina falam yakun laha min baqa. Dan kalau kita nggak pergi ke Syam, kita bertahan tetap di Mekah, akhirnya ntar modal kita kemakan juga, nggak muter lagi nih modal kita kemakan buat hidup akhirnya. Sampai habis nanti modal kita mesti keluar, mesti dagang gimana pun. Wa inna ma hayatuna bi Makkah ala tijarah ila Syam fasayf. Sesungguhnya kehidupan kita di Mekah ini bergantung pada hasil perdagangan kita di bulan panas menuju Syam, wa ilal Habasyah dan menuju Habasyah fi syita di bulan di musim dingin. Yani kehidupan kota Mekah sangat bergantung kepada bisnis mereka ini ke Syam sama ke Habasyah atau Yaman, begitu. Dapat ya? Udah punya gambaran nih bagaimana kondisi yang sedang mereka hadapi dan kebingungan yang sedang mereka hadapi. Tapi kalau mau berangkat, ntar dirampok, ya kan, diserang lagi di jalan. Ya. Wadaratil munaqashah haula hadha al-mawdu'. Faqala al-Aswad bin Abdul Muttalib li Safwan. Dan teruslah mereka berdiskusi tentang perkara ini. Kemudian Aswad bin Abdul Muttalib berkata kepada Safwan, "Tanakkab at-tariq 'ala as-sahil wa khudh tariq al-Iraq." Caranya adalah hindari jalur pesisir. Ambillah jalur yang menuju ke arah Irak. Ya. Yang menuju ke arah Irak. Wa hiya tariqah tawilah jiddan tahtariq najdan ila Syam. Tuh. Sebenarnya kalau mau dari Mekah menuju Syam mesti lewat Irak, berarti ini jalan yang sangat panjang, berputar, nembus Najd. Iya kan, ngebelah Najd nih jalan. Ini jalan muter sebenarnya nih, gitu. Wa tamur fi syarqi al-Madinah ala bu'di kabir minha. Dan kalaupun mesti melewati Madinahnya yang jauh banget, gitu. Karena emang jalurnya jalur Irak yang diambil, sangat jauh dari Madinah. Kalaupun mesti melewati garis Madinah, gitu. Tapi jaraknya jauh dari kota Madinah. Wa kanat Quraisy tajhal hadhihi at-tariq kullal jahl. Dan kaum Quraisy ini benar-benar nggak tahu jalur tersebut yang lewat Irak ini. Karena emang nggak pernah mereka melewati situ. Fa asyara al-Aswad ibn Abdul Muttalib ala Safwan ay yattakhidh Furat ibn Hayyan. Aswad ibn Abdul Muttalib memberikan usulan pada Safwan bin Umayyah. No, ambil si Furat bin Hayyan buat jadi guide, karena dia mengetahui jalan dan jalur dari Mekah menuju ke Syam lewat Irak. Ya. Ya. Min Bani Bakar bin Wa'il, Furat bin Hayyan ini dari Bani Bakar bin Wa'il, dalilan lahu, sebagai guide baginya. Wa yakun ra'iduhu fi hadhihi rihlah. Biar dia memimpin arah perjalanan kafilah ini. Ya. Wa kharajat 'ir Quraisy yaquduha Safwan ibn Umayyah. Akhirnya berangkatlah rombongan tijarahnya, rombongan dagang Quraisy ini. Oke? Berangkat mereka dipimpin oleh Safwan ibn Umayyah.
Akhidah at-tariq al-jadidah, mereka mengambil sebuah jalur rute yang benar-benar baru. Illa anna amba hadhil qafilah wa khitta sayriha tarat ila Madinah. Cuman sayangnya berita tentang keberangkatan kafilah ini juga sampai ke Madinah. Tuh. Wadzalika anna Salit ibnu Nu'man kan qad aslam ijtama' fi majlis syurb. Kisahnya gimana nih kabar bisa sampai ke Rasul dan kaum muslimin Madinah? Oke? Ada seseorang namanya Salit ibnu Nu'man radhiyallahu anhu. Dia udah masuk Islam. Suatu hari lagi majlas-majlas, ya ini sambil minum-minum, sambil minum khamar. Oke? Wadzalika qabla tahrimil khamar. Tentunya pada masa itu, masa-masa sebelum khamar diharamkan. Awas, kan lu udah meniat beli apa itu pulang dari sini gua ngomong gitu. Kan? Jangan, ya. Ini belum diharamin. Waktu itu dia lagi duduk majelis sambil nokib, ya salam. Oke? Sambil minum. Dia lagi minum-minum sama seseorang namanya Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i. Walam yakun aslam idzak. Nu'aim waktu itu belum masuk Islam. Tapi Salit udah masuk Islam. Falamma akhadhatil khamr min Nu'aim tahaddath bitafsil an qadiyat al-'ir wa khittah sayriha. Dan kemudian ketika khamr tersebut telah mengambil Nu'aim ini, khamr telah mengambil, maksudnya apa? Udah mabok. Okay? Ketika dia dikuasai oleh mabok, udah ngefly nih, akal sehatnya udah rusak nih. Okay? Nu'aim malah bercerita kepada Salit tentang planningnya penduduk Mekah. Diceritain dengan detail. Tuh lihat. Diceritain sama Salit. Ini penduduk Mekah nih pusing. Mau ke sono. Lewat mana? Akhirnya mereka mau coba rute baru. Rute baru lewat sono. Sambil mabok jauh. Ngomongnya nyeret. Lo tahu nggak jauh? Ngomongnya nyeret. Ini orang-orang Mekah ini jalannya lewat sono. Begitu. Karena mabok kan nyeret ngomongnya. Ya. Dikasih tahuin strategi orang-orang Mekah ke Salit. Pada saat itu Salit udah masuk Islam. Ya kan? Bit tafsil, dengan detail dikasih tahuin. Idi sodakoh. Ya kan? Fa asra Salit ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi lahu al-qissah. Akhirnya bersegeralah Salit lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikisahkan, diriwayatkanlah kepada Rasul apa yang didengarnya dari Nu'aim ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul tahu dong, iya kan? Nah, wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waqti hamalah. Akhirnya Rasul langsung mempersiapkan sebuah pasukan pada saat itu juga. Okay? Sebuah pasukan qiwamuha yang jumlahnya mi'ah rakib, 100 orang, karena bukan perang nih, awas. Ingat gak bedanya perang sama nyerang, mau ngerampok kafilah dagang? Sebagaimana Badr awalnya, kan persiapannya bukan persiapan perang. Karena tujuannya apa? Cuman menghadang kafilah dagang doang. Ya kan? Rasul menyiapkan pasukan sejumlah 100 orang. Okay? 100 orang rakib, berkuda. Fi qiyadah dengan pimpinan Zaid bin Harithah al-Kilabi. Atau al-Kalbi. Pasukan tersebut dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa asra' Zaid hatta dahama al-qafilah baghta. Akhirnya bersegeralah Zaid membawa pasukannya tersebut mengejar kafilah dagang Quraisy yang mengambil jalur yang menjauhi kota Madinah tadi ke arah Irak.
sehingga dia dapat berhasil mengejar kafilah tersebut, dan Zaid pun menyerang kafilah tersebut baghtah, sudden attack, apa? Serangan tiba-tiba, ya. Ala hin ghirrah wa hiya tanzil ala ma fi ard Najd yuqalu lahu Qardah. Ketika kafilah tersebut sedang istirahat di sebuah mata air yang dikenal dengan nama Qardah di sana. Ketika kafilah tersebut melewati daerah situ, dapat mata air, lagi ngecamp di situ bentar, lagi istirahat bentar, lagi begitu diserang tiba-tiba oleh pasukannya Zaid bin Harithah. Ya. Fastaula 'alaiha kullaha. Akhirnya dengan mudah pasukan kaum muslimin menguasai seluruh harta bawaan kafilah dagang tersebut. Walam yakun min Safwan wa man ma'ah min harasil kafilah illa al-firar bidun ayya muqawamah. Safwan pada saat itu bersama para orang-orang yang ikut bersamanya di dalam perjalanan ini nggak punya kesempatan untuk membela diri, melakukan perlawanan. Pilihan mereka cuma menyelamatkan diri dan lari dan kabur pada saat itu. Ya. Wa asaral muslimun dalilal kafilah. Kaum muslimin pada saat itu berhasil menyandera si guide perjalanan orang-orang Quraisy itu yang menunjukkan jalan tersebut kepada mereka. Namanya Furat bin Hayyan tadi. Ya. Wakil warajulain ghairah. Bahkan dikatakan ada 2 orang juga disandera berhasil oleh kaum muslimin dari pasukan dari orang-orang Quraisy tersebut. Wa hamalu ghanimah kabirah minal awani wal fiddah. Akhirnya mereka berhasil merampas harta-harta yang dibawa oleh orang-orang Quraisy dalam jumlah besar luar biasa. Oke? Dari wadah-wadah, oke, yang terbuat dari perak atau apa namanya, wadah-wadah perak lah, kayak gelas-gelas, piring-piring dan lain-lain yang buat barang dagangan di sana di Syam, berhasil dirampas oleh kaum muslimin dan dibawa pulang ke Madinah. Kana tahmiluhal kafilah, yang dimana barang-barang tersebut yang dibawa oleh kafilah dagang Quraisy itu, ya. Qadrat qimatuha bimi'ah alf, kira-kira hasil total rampasan perang pada saat itu 100.000, ya. 100.000. Qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan hadhil ghanimah, hasil rampasan perang ini, ala afrad as-sariyah, kepada orang-orang yang ikut dengan pasukan tersebut di dalam menyerang atau berangkat menghadang pasukan dagang, apa namanya, kafilah dagang tersebut. Dibagikan kepada anggota pasukan kaum muslimin ba'da akhdhil khumus, setelah sebelumnya Rasul mengambil dulu 1/5 khumus, ya, 1/5 yang dihalalkan Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa aslam Furat ibn Hayyan ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Furat bin Hayyan yang tadinya guide kaum musyrikin, yang mengajak, yang ngasih unjuk mereka jalur lewat Irak itu mau ke Syam, setelah tertangkap, tersandera, justru di hadapan Rasulullah SAW, akhirnya Furat ini malah bersyahadat, berislam. Ya. Wa kanat ma'sah syadidah wa nakbah kabirah asabat Quraisyan ba'da Badar. Kejadian ini benar-benar derita yang sangat besar, kerugian yang sangat besar, malu, aib yang sangat besar bagi kaum Quraisy setelah perang Badar. Ingat. Ishtadda laha qala Quraisy wa zadatha hamman wa huznan. Akhirnya kecemasan orang-orang Quraisy nambah besar, okay? Kesedihan, keselnya mereka, marahnya mereka, okay? Dan resahnya mereka pun semakin bertambah. Walam yabqa amamaha illa tariqan, dan Quraisy cuma di hadapan 2 pilihan. Mereka cuma punya 2 pilihan. Imma an tamtani an ghatrasatiha wa kibriyaiha wa takhudh tariq al-muwada'ah wal musalaha ma'al muslimin. Quraisy entah mereka mengambil jalan, okay, untuk meninggalkan kesombongan dan ketakaburan mereka, mengambil jalan untuk mencoba berdamai dengan para kaum muslimin, okay,
Au taqum biharb syamilah tu'id laha majdaha tali. Atau pilihan yang kedua, bergerak dengan seluruh pasukan menyerang kaum muslimin secara total habis-habisan untuk mengembalikan keagungan kaum Quraisy yang telah hilang, telah tercoreng benar-benar setelah Badr dan setelah syariahnya Zaid bin Harithah ini. Ya. Wa izzaha al-qadim, menggerakkan pasukan untuk mengembalikan keagungannya yang dulu. Wa taqdi ala quwwatil muslimin, dan menghabisi kekuatan, seluruh kekuatan kaum muslimin, bihaitsu la yabqa lahum saytarah ala hadza wa la dzak, sebisa mungkin sehingga kaum muslimin tidak memiliki kuasa lagi sama sekali ke atas apapun. Wa qad ikhtarat Makkah at-tariqah tsaniyah, tapi sayangnya para penduduk Makkah justru mereka memilih option kedua, pilihan kedua. Ya. Fazdada israruha 'ala al-mutalabah bis-sa'r. Setelah kejadian tersebut, bukannya mereka semakin meredam dan kemudian mengambil jalan untuk berdamai bersama kaum muslimin, malah semakin greget mereka mau membalas dendam kepada Muhammad dan para pengikutnya. Wa tahayyu' li liqa'il muslimina fi ta'bi'ah kamilah. Justru mereka semakin semangat dan terbakar untuk memerangi kaum muslimin dengan seluruh kekuatan yang ada. Wa tasmimiha 'alal ghazwi fi diyarihim. Mereka bertekad untuk menghancurkan, menyerang langsung kaum muslimin di negeri mereka sendiri, yakni di Madinah, langsung menyerang kaum muslimin ke Madinah. Fakana dzalika wa ma sabaq min ahdatsi tamhid al-quwa li ma'rakati Uhud. Dan perang inilah, Sariyah Zaid bin Harithah inilah, dan perang-perang sebelumnya yang kita ceritakan itulah yang kira-kira menjadi muqaddimah sebelum terjadinya perang Uhud. Maksudnya yang menguatkan keyakinan kaum Quraisy untuk menggerakkan seluruh pasukannya, bergerak untuk menyerang Rasul ke Madinah langsung bersama para sahabatnya itu. Yang akhirnya terjadi nanti perang Uhud adalah kejadian-kejadian ini. Ya. Demikian kira-kira Sariyah Zaid bin Harithah. Ya. Jadi, ikhwati rahimakumullah, kejadian-kejadian yang dibawa dituliskan oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri ini di dalam kitabnya ini, setelah perang Badar, ya, setelah perang Badar, kita lihat ada gerakan-gerakan militer atau gerakan-gerakan pasukan sebelum pasca Badar, sebelum Uhud, ya. Di antaranya pertama ada Ghazwah Bani Sulaim di daerah Qidr, ya. Kemudian ada upaya-upaya untuk pembunuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian juga ada Ghazwah, kemarin kita ceritakan tentang Ghazwah Bani Qainuqa, ya. Yani Bani Yahudi yang membangkang dan merusak perjanjian damai mereka, ya. Kemudian ada Ghazwah Dhi Amr, ya, setelah ceritakan, ya. Kemudian juga diceritakan tentang bagaimana kasus upaya pembunuhan Ka'ab ibn Ashraf, ya, tokoh Yahudi yang banyak menampakkan kebenciannya kepada Rasul dan para pengikutnya, bahkan memprovokasi para musuh-musuh kaum muslimin, ya. Dan kemudian perang Buhran kita telah ceritakan juga, di mana tidak terjadi peperangan akhirnya, padahal Rasul berangkat dengan kekuatan besar sejumlah 300 orang pada saat itu, sampai ngecamp 2 bulanan, ya. Tapi qadarullah tidak terjadi perang. Yang terakhir adalah gerakan pasukan kaum muslimin untuk menghadang dan merampas kafilah dagang yang berangkat dari Quraisy menuju Syam, karena sudah bulannya, memang udah musimnya mereka untuk berangkat ke sana, dan kehidupan kaum Quraisy bergantung pada tijarah mereka itu, pada bisnis mereka yang mereka lakukan menuju Syam di dalam musim panas, dan ketika musim dingin menuju
Habasyah menuju Yaman. Ya. Masuk bab selanjutnya kita akan bahas pertemuan yang akan datang insyaallah tentang Ghazwah Uhud, perang Uhud. Ya. Jadi yang lebih dikenal di sejarah setelah Badr itu Uhud, gitu kan? Iya kan? Seolah-olah perang kedua. Gitu. Ada perang-perang, ada gesekan-gesekan, ada benturan-benturan sebelumnya yang terjadi. Cuman ini nggak terlalu terhitung, yang terhitung yang besar-besar, ya. Ya. Perang Uhud. Kanat Makkah tahtarik ghaizan 'ala al-muslimin mimma asabaha fi ma'rakah Badr min ma'sah al-hazimah wa qatl as-sanadid wal ashraf. Para penduduk Makkah tentunya masih terbakar emosi dan dendam mereka, ya, kepada para kaum muslimin dari kekalahan yang telah menimpa mereka di perang Badar, ya. Dan dari derita yang diakibatkan kekalahan tersebut dan terbunuhnya tokoh-tokoh pembesar dan para tokoh-tokoh pembesar kaum Quraisy di perang Badar tersebut. Wa kanat tajayyash fiha naza'at al-intiqam wa akhdh ath-tha'ar. Ya, semakin terkumpul semangat pada diri para penduduk Makkah untuk mengambil langkah balas dendam, ya, membalaskan dendam kekalahan tersebut dan kematian tokoh-tokoh mereka kepada kaum muslimin. Hatta inna Quraisyan kanu qad mana'u al-buka'a ala qatlahum fi Badr. Sebelumnya telah kita ceritakan. Bahkan kaum Quraisy ini saking mereka jaga pride dan harga dirinya, mereka melarang para keluarga korban, keluarga duka yang mati mereka keluarganya di perang Badar. Mereka melarang keluarganya untuk menangisi menangisi para korban-korban yang telah mati dari keluarga mereka di perang Badar. Ya, yani mereka biasanya mau berteriak, melolong sambil pukul-pukul. Ini kan budaya jahiliyah ketika kematian menimpa mereka. Mereka melarang itu pada para penduduknya sendiri. Tujuannya apa? Menjaga pride, harga diri. Begitu. Ya. وَمَنَعُوا مِنَ الْإِسْتِعْجَالِ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى حَتَّى لَا يَتَفَطَّنَ الْمُسْلِمُونَ مَدَى مَأْسَاتِهِمْ وَحُزْنِهِمْ. Dan bahkan tokoh-tokoh Mekah melarang para penduduknya untuk buru-buru membayar tebusan keluarganya yang menjadi sandera perang oleh para kaum muslimin. Karena dengan begitu kaum muslimin akan dapat melihat betapa lemahnya penduduk Mekah dan betapa mereka sangat terpukul dengan kekalahan ini gitu. Makanya kalaupun mau ditebus nanti biarin aja dulu, begitu. Ya. Wa ala ithri ghazwah Badr ittafaqat Quraisy ala an taqum biharb syamilah biddal muslimin tashfi ghaidhaha wa tarwi ghillah hiqdiha. Wa akhadhat fi al-isti'dad lil khawd fi mithl hadhihi al-ma'rakah. Dan sepeninggal perang Badar ini, sejak pasca perang Badar ini, para kaum Quraisy, mereka semua bersepakat untuk suatu saat mesti melakukan sebuah perang besar, perang total melawan para kaum muslimin, ya, untuk memuaskan murka mereka kepada kaum muslimin dan membayar kebencian dan dendam mereka ke atas kaum muslimin. Dan para kaum Quraisy pun terus melakukan persiapan untuk melakukan peperangan besar ini untuk menyerang kaum muslimin. Wa kan Ikrimah ibn Abi Jahal wa Safwan ibn Umayyah wa Abu Sufyan ibn Harb wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah akthar zu'ama Quraisy nasyatan wa tahammusan li khawdil ma'rakah. Nah, dan tokoh-tokoh Quraisy ini seperti Ikrimah ibn Abi Jahal, ya, bapaknya mati di sono di Badar, ya kan? Ikrimah dendam banget, radhiyallahu anhu, nantinya masuk Islam, telah kita ceritakan kisah masuk Islam, ya. Dan Safwan ibn Umayyah, ya, yang tadi mimpin kafilah dagang yang akhirnya ya, diserang oleh kaum muslimin dan dengan mudah dirampas kafilah dagang tersebut. Abu Sufyan bin Harb
tokoh besar kaum Quraisy yang pada saat itu berhasil menyelamatkan kafilah dagang Quraisy dari kejaran pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi sebab awal perang Badar waktu itu. Dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan lain-lain, kebanyakan tokoh-tokoh Quraisy, mereka itulah orang-orang yang paling bersemangat, paling greget untuk melakukan peperangan besar tersebut, serangan besar tersebut kepada para kaum muslimin. Tuh, ya. Jadi gini kan, syuf. Ikrimah ibn Abi Jahal nantinya jadi pahlawan Islam justru. Dan dia anaknya Abu Jahal. Oke? Hasuna Islam. Setelah dia berislam, bertaubat, ya. Betapa subhanaman biyadihil qulub. Maha suci. Zat yang di tangannya lah hati para hambanya. Betapa mudah seseorang yang tadinya tokoh yang sangat menyerang, membenci kaum muslimin, dirubah hatinya oleh Allah, justru menjadi tokoh yang menjadi pahlawan di dalam barisan kaum muslimin. Demikian pada Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dia nanti yang menjadi jenderal yang memimpin strategi kaum Quraisy yang dengan itu kalah pasukan Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi nantinya justru Khalid menjadi pedangnya Allah yang menguatkan barisan kaum muslimin, jadi Saifullah. Tuh lihat, subhanaman biyadihil qulub. Betapa suci zat yang di tangannya lah hati para manusia. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah bolak-balikin hatinya manusia nih, hamba-hambanya semau-maunya sesuai dengan kehendaknya, ya. Demikian juga di era sekarang. Berapa banyak orang-orang yang sekarang begitu mencintai sunnah, begitu mencintai dakwah kepada sunnah. Dan dulunya mereka orang yang sangat membenci kita, bukan membenci kita, membenci dakwah sunnah. Membenci dakwah sunnah dikarenakan bertentangan dengan apa yang telah mereka kenal, ketahui, dan mereka diajarkan oleh lingkungan dan orang tua mereka selama ini. Iya kan? Kenapa bisa berubah sedemikian rupa besar? Berubah 180 derajat. Demikian manusia, lemahnya manusia demikian. Ya? Maka jangan kau kira mereka yang memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, memusuhi sunnah, ya? Memusuhi dakwah kepada tauhid, mereka akan selamanya dalam kondisi itu. Wallahu a'lam. Selama mereka masih hidup, masih ada kemungkinan Allah merubah hati mereka. Maka doakan bagi mereka hidayah. Doakan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih hidup, masih ada kemungkinan mereka berubah dan kemudian mengambil sikap yang 180 derajat berbeda, justru menjadi orang yang sangat membela dakwah kepada tauhid dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ikrimah ibn Abi Jahal. Ya, apabila kita membaca sirahnya, sejarahnya, dia orang yang sangat berjasa di pasukan para kaum muslimin ke depannya setelah beliau radhiyallahu anhu masuk Islam. Padahal sebelumnya adalah orang yang sangat benci dan bersemangat untuk memerangi kaum muslimin karena dendamnya dia akan terbunuhnya ayahnya dan para pembesar-pembesar Quraisy di perang Badar oleh kaum muslimin. Ya. Tapi kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang muqaddimah perang Uhud ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.